Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal uji kompetensi materi larutan penyangga atau buffer. Materi kimia kelas 11 semester 2. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas ya. Yuk langsung aja saya mulai. Nomor 1, perhatikan data percobaan pengukuran pH beberapa larutan berikut. Ada 6 ini ya, PQRSTU. Ada keadaan awalnya pH-nya, lalu setelah ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan penambahan air. Itu perubahannya ya. Yang ditanya, pasangan larutan yang mempunyai sifat penyangga itu larutan yang mana saja gitu. Jadi intinya larutan penyangga itu kan adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, maupun penambahan air. Jadi kalau ditambahin asam, dia bisa turun? Bisa. Yang mempertahankan tuh belum tentu tetap ya. Jadi bisa turun, ditambahin asam? Bisa. Tapi turunnya kecil, dikit. Bisa naik tambahin basa? Bisa, tapi naiknya juga dikit. Jadi tinggal dicek aja satu-satu ya. Nah, jadi misalnya kayak P. Dari 3,4 jadi 2,6, itu udah turunnya tinggi. Jadi 5,28, udah turunnya naiknya udah tinggi. Jadi 4,02 naiknya tinggi. Yang buffer itu atau penyangga itu naiknya kecil ya, 0,0 sekian gitu. Turunnya juga 0,0 sekian gitu. Lalu yang Q 6,28 jadi 4, udah turun 2, itu udah tinggi sekali ya. Naik hampir 1,5-an ya. Udah pasti ini juga enggak. Yang R 4,8 jadi 2,8-an, turun 2. Udah pasti enggak mungkin. Ini udah pasti enggak ya. Kalau S dari 9,76 ke 9,68 ya turunnya kecil kan? Naiknya juga 9,84, nah kecil lah naik turunnya ya. Jadi ini penyangga nih. Begitu juga dengan T 5,49 jadi 5,45, turun 6,03 naiknya 5,49. Ya berarti T juga ya. Gitu aja ngeceknya. Yang U udah pasti juga salah ya. Jadi cari yang mengalami perubahan sedikit. Naik-naik dikit, turun-turun dikit. Jadi S dan T, opsi yang tepat yang dadu. Paham ya? Lalu untuk nomor 2, beberapa larutan tersusun atas pasangan larutan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pasangan ya. Yang mana yang dapat membentuk larutan penyangga? Nah, saya kasih tahu di sini kayak apa ya istilahnya ya. Rumus lah ya, aturan atau kuncinya ya. Yang disebut itu penyangga asam itu campuran seperti apa? Asam itu asam lemah tambahkan dengan basa konjugasi atau garamnya. Bisa asam lemah berlebih tambahkan asam basa kuat. Jadi intinya yang lemah itu yang ready ya. Pun dengan basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Basa lemah harus berlebih ditambahkan asam kuat. Tinggal ikutin aja pattern-pattern ini. Yang satu ini adalah asam kuat ditambahkan dengan garamnya. Ada nggak pola seperti itu? Nggak ada ya, asamnya harus lemah kan? Yang kedua, ini adalah basa lemah dengan garamnya atau konjugasinya. Bisa? Bisa nih. 2 bisa. Lalu 3 bisa nggak? Ini HCN kan asam lemah. CaCN2 itu garamnya atau konjugasinya. 3 pun bisa. Kalau yang 4, NaOH itu basa kuat. Tambah garam, ya udah pasti nggak bisa. Yang 5, BaOH2 itu basa kuat, H2SO4 asam kuat. Udah pasti nggak bisa. 2 dan 3 opsi C. Oke. Nomor 3, berikut beberapa larutan yang tersedia di laboratorium. Ada 5 larutan. Yang ditanya jika masing-masing larutan diambil 50 ml dan dicampurkan, pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga asam tunjukkan oleh angka berapa.
Penyangga asam, asamnya harus lemah. Itu aja ditandain. Oke, asamnya harus lemah. Jadi kita perhatikan data-datanya ya. Kalau yang A 1 dan 2, bongkar dulu aja deh. Ini basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam lemah, asam kuat. Yang A 1 dan 2, basa lemah, asam lemah. Udah pasti salah. Ya, harus asam lemah, basa kuat, tapi asam lemah berlebih. Yang kedua, yang B 2 dan 3. Ini asam lemah, basa kuat, dan jumlahnya lebih besar ya, si lemahnya. Berarti lemahnya berlebih. Ini nih, poin 2. Benar nih. Ya, jadi kalau dicampurkan 2 dan 3 itu akan menghasilkan larutan penyangga. Jadi kuncinya ini, kuasain ini ya. Yuk kita mulai menghitung di nomor 4. Ada 300 ml HCOOH, asam formiat 0,02 M. Tambahkan ke dalam gelas beker yang berisi 200 ml BaOH2 0,01 M. Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 4. pH yang terbentuk berapa? Bongkar aja dulu satu-satu. HCOOH berarti sama dengan 300 kali 0,02. Dapatlah di sini 6 milimol. BaOH2 200 mili dikali 0,01. Berarti 2 milimol. Ini komposisi awal masing-masing dari campurannya ya. Buat reaksi HCOH tambah BaOH2. Nah, ini reaksinya harus bisa ya. Kalau reaksinya gagal, ini pasti gagal. HCOO 2 kali plus H2O. Nah, jangan lupa setarakan karena ini valensi 1, ini valensi 2, pasti ada penyetaraan. Gitu ya. Hati-hati kalau valensinya tidak sama dengan 1. Buat keadaan MRS, mula-mula tadi di sini 6 dan di sini 2 kan? Ingat bahwa dalam penyangga si kuatnya harus habis karena lemah bersisa kan? Jadi ini kan kuat, berarti dia habis, nggak bersisa. Hati-hati di sini di bagian R ini perbandingan koefisien bermain 2, 1, 1 kan? Jadi kalau 1 itu 2 milimol, maka 2 itu 4 milimol. Sehingga sisa 2 milimol HCOH. Ini belum ada di awal. Koefisiennya 1 berarti 2. Turun. H2O nggak usah saya hitung lah. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi kan konsepnya lemah harus berlebih atau bersisa. Ini garamnya. Oke. Ini adalah buffer asam. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol HCOOH per mol konjugasinya, yaitu HCOO-. Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini harus hati-hati ya. HCOOH-nya ini jelas 2 milimol. Tapi HCOO-nya dia di sini nih. Ada 2 buah dia HCOO-nya. Maka ini kita kali 2. Jadi 2 kali 2. Hati-hati dengan yang valensinya tidak 1 ya. Jadi ini menandakan ada 2 buah konjugasinya di situ. Maka molnya pun kali 2. 2 dan ini bisa dicoret. Sisa 10 pangkat minus 4. Ya berarti pH-nya 4. Opsi yang tepat yang B. Oke, hati-hati dengan valensi yang tidak 1. Nomor 5, ada seorang laboran membuat larutan penyangga basah N64OH ditambahkan dengan N64NO3. Jadi ini basa lemah tambah asam konjugasinya atau garamnya.
Oke. Dia pengen pH-nya adalah pH buffernya 9 tambah log 2,5. Yang ditanya masa padatan NH4NO3 yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml N4OH 0,025 molar ya. Oke, kita harus bongkar dulu satu persatu nih. Seperti misalnya kan pH-nya yang dia harapkan adalah 9 plus log 2,5. Ingat, karena ini basah, kita harus pindahkan ke POH. Berarti kan 14 dikurang ya. 9 plus log 2,5. Dapat lagi 14 kurang 9 berarti 5 ya. 5 min dengan plus jadi min log 2,5. Dari sini bisa dapat konsentrasi OH min sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Ini OH minnya ya. Oh, lalu ini ada N4OH-nya. Kita bisa juga bongkar si N4OH-nya. Ada 200 mili dikali dengan molaritasnya 0,025. Ini dapat 5 tapi dalam milimol. Oke, udah beres semuanya ya. Nah, kalau kita pakai rumus konsentrasi OH min kan sama dengan Kb kali mol dari si NH3 atau NH4OH di sini ya, dibagi dengan mol dari NH4 plusnya atau NH4NO3-nya ya. Sama, valensinya sama. Nah, OH minusnya tadi kita dapat 2,5 kali 10 pangkat min 5. KB-nya mana? Nih, 10 pangkat minus 5. Lalu N4OH-nya 5 milimol. Ini NH4 plus. Mol NH4 plus. Ini bisa dicoret nih. Oke. Atau kalau kita pindah berarti 2,5 kali NH4 plus sama dengan 5 milimol. Maka NH4 plus sama dengan 5 per 2,5 ya. Berarti 2. 5 bagi 2,5 itu 2 ya. Nah, berarti kalau NH4 plusnya 2 milimol, maka NH4NO3-nya juga 2 milimol. Karena kan sama-sama 1 koefisiennya kan. NH4 plus tambah NO3 min. Oke. Nah, yang ditanyakan masanya, semuanya dalam gram. Kalau semuanya dalam gram, kita harus ubah molnya jadi milimol jadi mol. Nanti sama dengan 2 per 1000 ya. 0,000, lebih enak 2 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, kalau udah dapat mol baru cari massa. Massa sama dengan mol kali mR. Molnya 2 kali 10 pangkat minus 3. mR-nya dari si Na4NO3 adalah 80 gram per mol. Ini 0,16. Ada nih jawabannya yang C. Oke, HOTS juga nih ya, ribet-ribet nih soalnya. Nomor 6, pasangan senyawa atau ion berikut yang berperan menjaga pH cairan intrasel. Kalau dalam sel itu ini ya, fosfat ya, yang dadu nih. Ya, kalau yang C ini dalam darah. Jadi yang tanya adalah yang intrasel berarti yang D. Biasa disebut dengan buffer fosfat ya, penyangga fosfat. Yang dadu ya. Nomor 7, campuran berikut yang merupakan larutan penyangga dan punya pH sama dengan pKa-nya. Yang mana gitu? Ini pH sama dengan pKa tambah log garam per konjugasinya. Supaya tinggal pH sama dengan pKa, maka garam per konjugasinya
harus memiliki mol yang sama. Supaya jadi log 1 kan 0 kan. Cari perbandingan ini yang sama. Oke, kita bongkar satu-satu. Yang A, HNO2 200 kali 0,1 20 milimol. KNO2 100 kali 0,1 10 milimol. Nggak sama kan? Salah. Oke, cara kerjanya dapat ya. Yang B, HCOOH 150 kali 0,2 30 ya. Lalu si HCOOK 150 kali 0,1 15. Nggak sama juga. Yang C, HCOOH 100 kali 0,5 50. HCOONA 200 kali 0,2 40. Belum ada yang sama. Yang D, CH3 COOH 200 kali 0,05 10 milimol. Lalu ada CH3 COONA 100 kali 0,05 5 milimol. Nggak sama juga. Nah, terakhir yang E, ada CH3 COOH 150 kali 0,02 ya. 2 per 100 kali 150, 300 per 100, berarti 3 milimol. Lalu BA CH3 COO 2 kali. Ini adalah 100 kali 0,015. Tapi jangan lupa, ini ada 2 ya. Konjugasi dari CH3 COOH adalah CH3 COO-. Jadi ada 2 kalinya dia. 3 milimol. Maka inilah jawaban yang tepat. Yang E. Hati-hati dengan valensi yang tidak satu. Oke, udah berapa kali soal yang bisa menjebak kita kalau valensinya nggak sama dengan satu ya. Nggak sama asam basanya. Nggak sama penyusunnya ya. Hati-hati. Nomor 8. Ada tersedia larutan CH3COH 0,15 molar. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Ada juga CH3COONA 0,02 molar. Perbandingan volume kedua larutan untuk membuat 200 ml larutan penyangga dengan pH 4 min log 1,25. Berapa perbandingannya? Jadi bongkar dulu ya, pH itu kan sama dengan 4 min log 1,25. Berarti kan kita bisa dapat konsentrasi H plusnya 1,25 kali 10 pangkat minus 4. Rumusnya kan karena ini adalah penyangga asam, berarti konsentrasi H plus Ka kali mol CH3COOH mol CH3COO- atau dalam hal ini sama dengan COONA-nya. H plusnya kita masukkan 1,25 kali 10 pangkat minus 4. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Nah, mol dari CH3COOH, mana dia? CH3COOH, ya, kan mencari mol adalah molaritas kali volume kan? M kali V. Ini M kali V. Ya, jadi 0,15. V-nya kan kita nggak tahu, anggap aja X. CH3CONA-nya sama, 0,02. Tapi volumenya kita anggap Y lah.
Oke. Lalu ini kan kita bisa kali silang dulu di sini kan. Saya ke sini ya. Jadi 1,25 kali 10 pangkat minus 4 kali 0,02Y. Jadi terkali 2 jadi 2,5 kan. Maka 10 pangkat minus 6Y jadinya. Nah ini tinggal kali juga. 1,5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi 1,5 kali 10 pangkat minus 6X. Sama-sama minus 6 nih. Bisa dicoret. Berarti X banding Y kan yang dicari kan perbandingannya. X banding Y berarti 2,5 banding 1,5. 25 per 15. Sama-sama bagi 5. 5 banding 3. Ini ada nih yang E jawabannya. Oke, nomor 9 hot lagi ya. Ada larutan penyangga tersusun atas larutan NH3 0,5 molar. Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Dengan garamnya ya, N642 SO4 0,1 M. Jika diinginkan pH larutan berkurang satu satuan. Ingat kalau berkurang pasti yang ditambahkan adalah asam. Zat yang harus ditambahkan ke dalam 1 liter larutan tersebut adalah, udah pasti yang asam, basa buang semua. Udah, jadi tinggal jawabannya kalau nggak B, D ya, bola atau dadu. Oke, kita bongkar satu-satu dulu ya. Ini tricky juga nih. Kita kan punya NH3. Berarti 0,5 molar. Oke, terus kali 1 liter ya. Berarti 0,5 mol. Lalu kita punya NH4 2SO4. 0,1 kali 1 juga ya, liter. Berarti 0,1 mol. Ingat bahwa NH3 itu konjugasinya adalah NH4+. Jadi N6 ada di sini nih. Ya, karena kalau diionkan ini jadi 2NH4+ tambah SO4 2 min. Jadi kalau NH4 2SO4-nya 0,1 mol, maka N6+-nya 2 kali lipatnya, 0,2 mol. Ini yang nanti kita pakai nih. Paham ya? Itu kalau dia tidak valensi 1, harus hati-hati. Lalu apalagi data yang ada? Oke, katanya kan diturunkan 1. Oh, kita hitung dulu deh yang awal. Oke, kalau kita udah punya komposisi NH3 dengan NH4+, kita kan bisa masuk rumus. Maka ini adalah penyangga basa ya. Kb kali mol si NH3 per si N6+-nya. Yuk masukkan Kb-nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 5. NH3-nya 0,5. NH4+-nya 0,2. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 ya. Berarti kan pOH-nya berarti ya 5 min log 5. Nah, jika pOH-nya 5 min log 5, maka pH-nya kan 14 kurang ini kan. 14 kurang 5 itu 9. Minus-minus jadi plus log 5. Oke, inilah pH awal. Lalu diminta turun satu satuan. Turun 1 pH-nya. Berarti menjadi berapa? Ya 9 kurang 1 jadi 8. Paham ya? Jadi yang diharapkan itu adalah 8 plus log 5. Kalau 8 plus log 5 pH-nya, balik lagi, kita pOH-nya berapa? Berarti 14 kurang ini kan? 14 kurang 8 tuh 6. Min ke plus jadi min kan? Jadi konsentrasi OH minnya yang baru ya, 5 kali 10 pangkat minus
6. Ini ingat setelah turun 1 satuan. Gitu ya. Jadi supaya turun 1 satuan, kita gimana caranya? Asamnya berapa banyak yang kita tambahkan gitu. Oke? Nah, balik lagi. Ini panjang ya. Hot sekali nih. Kan tadi kita punya komposisinya adalah NH3 dengan NH4+. Konjugasinya kan? NH3 kita punya 0,5 mol. Sedangkan NH4+ kita punya 0,2 mol. Ingat ya, bukan 0,1. 0,1 itu NH42SO4-nya. NH4+-nya 2 kali lipatnya. Oke, lalu ditambahkanlah asam kan? Asam kan kita anggap H+ saja. Anggap X milimol. Mau X mau Y terserah. Baru mainkan logika ya. Kalau kita punya dua komponen ini, terus tiba-tiba datang si H+. Siapa yang bereaksi dengan si H+? Udah jelas NH3. Karena kan nggak mungkin NH4+. Masa NH4+ ketemu plus lagi? Jadi nanti reaksinya NH3 bertemu dengan H+. Hasilnya apa? Hasilnya temannya sendiri NH4+. Paham ya? Jadi ini M, R, S. Kita coba. NH3-nya kita sudah punya 0,5. H+-nya X, NH4+-nya 0,2. Lalu X-nya habis ya. X, X, X. Nah, ini yang penting. Di kiri itu akan berkurang, di kanan bertambah. Konsepnya kan begitu, kayak laju reaksi kan. Jadi ini habis, ini jadi 0,5 min X. Maka ini jadi 0,2 plus X. Itu yang harus hati-hati ya. Wah, ini panjang sekali ya. Saya kesini lagi. Masuk lagi ke rumus. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali si NH3 dibagi dengan NH4+-nya, molnya ya. OH- yang baru tadi. Ya, setelah diturunin 1. Ini 5 kali 10 pangkat minus 6. Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. NH3-nya 0,5 min X. NH4+-nya 0,2 plus X. Atau pelan-pelan ya, 5 kali 10 pangkat minus 6 per 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 0,5 min X per 0,2 plus X. Oke. Nah, 5 kali 10 pangkat minus 6 bagi 2 kali 10 pangkat minus 5 itu hasilnya 0,25 ya. Seperempat itu. 0,25 sama dengan 0,5 min X per 0,2 plus X. Kali silang ke sini ya. 0,25 kali 0,2 berarti 0,05. Tambah 0,25X sama dengan 0,5 min X. X yang kanan pindahkan ke kiri, jadi 1,25X ya. 0,05 pindah ke kanan, jadi 0,5 kurang 0,05, 0,45. X berarti 0,45 per 1,25. Dapat 0,36. Ya. Nah, jadi tinggal cari saja, ini mol ya, di antara bola sama dadu, B sama D, mana yang hasilnya 0,36 atau mendekati. Ini udah jelas kan, 200 kali 2, 400 milimol, ya kan? Atau 0,4 mol. 0,4 mol. Tapi kalau yang ini 300 kali 0,1 berarti 300 milimol
0,3 mol. Nah, tinggal sepakatin aja nih ya, mana yang lebih dekat antara B atau D. Karena ya di antara kan 0,36, antara 0,4 dengan 0,3. Mau naik ke atas atau ke bawah terserah. Tapi yang penting paham caranya ya. Atau juga mungkin kalau saya nggak ada salah-salah perhitungan, mohon juga dikoreksi. Nah, terakhir soal nomor 10, HOTS juga ini pastinya. Raka membuat larutan penyangga pH-nya 4,45. Dari komposisinya adalah CH3COH 0,5 m ditambahkan dengan kristal garam CH3COONA. Jadi ada Ka, ada Mr. Tahap-tahapnya ini ada 3 tahap. CH3COH-nya diambil 100 ml masuk ke gelas kimia atau beker glass 250 ml. Yang kedua, CH3COONA-nya 4,1 gram diambil. Campur, diaduk sampai kristalnya larut. Ternyata pas diukur pH larutan nggak sesuai dengan 4,45 itu. Nah, ini tanya step mana yang salah dalam tahapan tersebut. Nah, ini kuncinya nih, dikasih tahu logaritma 3,6 adalah 0,55. Untuk apa itu? Perhatikan ya. Kita tahu bahwa pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Ini saya siapin buat data nanti ya. Oke. pH-nya adalah tadi 4,45. Min log konsentrasi H+. Nah, 4,45 ini kan bisa kita ganti jadi 5 kurang 0,55 kan? Paham ya? Nah, 0,55 itu adalah log 3,6. Jadi 5 min log 3,6 sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi kan 5 min log 3,6 kan sama dengan min log 3,6 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan min log konsentrasi H+. Min lognya coret, dapatlah konsentrasi H+-nya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Lalu ingat lagi bahwa rumusnya kan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali si CH3COOH dibagi dengan CH3COO- atau CH3COONA-nya. H+-nya 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Lalu ada Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah gitu ya. CH3COOH CH3COONA. Ini kan bisa dicoret nih. Atau bisa dikatakan bahwa CH3COOH per CH3COONA-nya adalah 3,6 per 1,8 atau 2:1. Inilah kata kuncinya ini. Jadi kita carilah di antara A, B, C, D, E ini yang menghasilkan CH3COH banding CH3COONA 2:1 molnya. Kita coba yang A. Ini A, B, C, D, E. Mulai yang A ya. CH3COH yang digunakan terlalu sedikit. Harusnya 500 mili katanya. Nih 500 mili. Berarti 500 mili kalikan dengan molaritasnya 0,5 M. Berapa tuh? Berarti 250 mili mol. Atau 0,25 mol. Lalu kita ke CH3COONA-nya. 4,1 gram bagi 82. 4,1
bagi 82 adalah 0,05 mol. Apakah molnya 2:1? Ini malah 1:2. Oke, udah mulai paham cara kerjanya ya? Yuk yang B, CH3COH-nya terlalu besar, harusnya 0,1 M. Nah, kita hitung kalau dia pakai 0,1 M. Kan volumenya yang dipakai 100 mili. Jadi 100 mili kali 0,1 M sama dengan 10 mili mol, 0,01 mol. Untuk CH3CONA-nya nggak berubah katanya kan, berarti ya udah 0,05 mol. 1:2? Tidak, 1:5 ini. Lanjut lagi C. Katanya CH3COH-nya lagi yang dipermasalahkan. Terlalu banyak, harusnya cuma 50 mili saja. Kita coba, kalau cuma 50 mili, molaritasnya nggak berubah, 0,5 M. Berarti setengahnya ya, dari 50 berarti 25 mili mol. Atau 0,025 mol. Ya kan? Lalu si CH3CONA-nya nggak berubah, 0,05 mol. Wah, ini 1:2, bukan 2:1. Salah juga. Yang D, garam CH3CONA-nya terlalu sedikit, harusnya 8,2 gram. 8,2 gram dibagi MR-nya 82. 0,1 mol. Sedangkan yang D-nya nggak berubah. Yang D-nya tadi adalah 100 mili kali 0,5 M. 100 ya, 50 milimol, 0,05 mol. Ini 1:2, bukan 2:1. Wah, berarti udah pasti yang E ya. Kita cek yang E, harusnya garam CH3CONA yang dipakai adalah 2,05. Berarti CH3COH-nya nggak berubah ya, 0,05 mol. Nah, CH3COH-nya adalah 2,05 per 82. Ini 0,025 mol. Iya, ini 2:1. Ya, 5 ke 25, 2,5. Atau 50 ke 25, 2:1. Maka ini jawabannya. Sesuai dengan ini. Oke, ini HOTS juga ya. 9-10-nya benar-benar HOTS ya. Hebat nih yang buat soal. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.